إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Jumat di awal khutbah selalu hati berwasiat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mengapa demikian? Sebab takwa inilah yang membentengi manusia dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Mustahil seseorang yang bertakwa kepada Allah dia akan berbuat maksiat, berbuat dosa. Dan takwa ini adalah merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang berbahagia ini, karena kita masih di awal bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-7
di bulan Syawal ini. Kepergian bulan suci Ramadan atau dinamakan dengan bulan Maghfirah. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan bulan Maghfirah? Karena bagi siapa yang betul-betul beribadah di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosanya. Makanya dinamakan bulan Maghfirah, bulan pengampunan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa kita yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dosa syirik. Hadirin yang saya muliakan, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab ada orang yang tidak diampuni oleh Allah walaupun dia mengatakan mukmin, walaupun dia mengatakan muslim, tapi dosanya tidak diampuni. Apa sebabnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyufar lah. Yang artinya kurang lebih demikian, Rahima anfu rajulin, celakalah seseorang, terhinalah seseorang, rugi besarlah seseorang. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan. Artinya dia bertemu dengan bulan Ramadan, berada di dalam bulan Ramadan. Kemudian thumman salakha, kemudian bulan Ramadan berlalu, bulan Ramadan meninggalkan kita. Qabla ayyufarla, tapi dosanya belum terampuni. Jadi dalam hadis ini celaka, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan celaka, ini otomatis dosanya sangat besar. Kalau Rasulullah mengatakan celaka, jelas orang ini nanti di akhirat akan masuk neraka. Nah, sekarang mengapa orang ini tidak diampuni oleh Allah sedangkan dia berada di bulan Ramadan? Penyebabnya adalah karena dia tidak memanfaatkan waktu yang sudah disediakan oleh Allah untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Allah sudah menyediakan pahala yang luar biasa, bonus pahala yang luar biasa, berlipat-lipat ganda. Ada yang 10 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat. Tapi kadang-kadang manusia ini aneh. Diskon belanja di supermarket, di mall, hanya 30% saja. Malam-malam mereka berbondong-bondong pergi mencari diskon hanya 30%. Padahal Allah menyediakan puluhan kali lipat.
bukan 30%, ribuan persen Allah menyediakan pahala untuk kita. Seperti umpamanya puasa Ramadan bisa mengampuni apa-apa dosa-dosa kita, seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi. Salat tarawih itu pahalanya luar biasa. Qiraatul Quran atau tadarus, maka rugilah orang yang bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Padahal di hari-hari biasa, kalau kita membaca Al-Quran, jangankan satu halaman, satu huruf saja kita membaca, kita sudah dapat pahala 1 kebaikan dan 10 pahala. Ini di hari lain. Di bulan Ramadan itu bisa dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Contoh, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kita hanya membaca 19 huruf, kita sudah mendapat, kalikan saja 19 kali 10, 190. Itu kalau di hari biasa. Kalau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Kemudian ada yang istimewa lagi di bulan Ramadan, yang jarang dicapai oleh orang-orang yang beriman atau orang muslim. Apa? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apakah semua orang yang berpuasa, orang yang tarawih mendapat Lailatul Qadar? Belum tentu. Persyaratannya adalah sangat berat. Orang yang istiqamah dalam beribadah di bulan Ramadan, i'tikafnya ajab, tadarusnya ajab, tarawihnya ajab. Kemudian dia selalu merindukan akan Lailatul Qadar. Ini hanya di bulan Ramadan. Nah, inilah yang dikatakan orang yang celaka tadi, sudah disediakan oleh Allah tarawih hanya di bulan Ramadan, Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan, puasa hanya di bulan Ramadan. Di luar juga boleh, tapi puasa sunnah. Tapi dia tidak kerjakan. Inilah orang yang celaka menurut Rasulullah. Hadirin yang saya muliakan. Jadi kalau kita perhatikan orang yang celaka ini, karena dia tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya, orang ini ya kalau kita katakan adalah orang yang tidak butuh pahala, orang yang sombong. Jangankan kita orang yang awam, yang banyak dosa, Rasulullah orang yang maksum, terhindar dari dosa, itu selalu beribadah luar biasa. Istighfarnya saja satu hari minimal 100 kali. Kita istighfar berapa kali dalam sehari? Paling-paling sudah sholat 3 kali. Kali 5 kali 15 kali. Rasulullah loh 100 kali minimal dia istighfar. Jadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah rafima anfu rajulin, celakalah seseorang, itu orang yang sombong, kayak tidak butuh pahala. Padahal dia selalu berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Apakah bisa? Om beribadah aja malas, bulan puasa datang, acuh, tarawih
hanya malam minggu pertama, 2 berikut udah tarawih lagi. Nah, orang yang demikian minta surga, kok ngimut? Hadirin yang saya muliakan, apakah sebenarnya tujuan Allah memberikan bonus pahala di bulan Ramadan? Tujuannya hanya satu, supaya kita mendapat pahala yang berlipat ganda, terutama bulan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin, maka umat Nabi Muhammad akan bisa melebihi umat-umat yang terdahulu, umurnya yang ratusan tahun. Makanya Nabi Musa itu iri kepada umat Nabi Muhammad. Umatku panjang-panjang umurnya, sholatnya 50 kali dalam sehari, kita hanya 5 kali. Tapi kenapa pahalanya lebih banyak? Itu rahasianya. Terutama Lailatul Qadar. Siapa yang mendapat Lailatul Qadar sama dengan dia beribadah selama 83 tahun berturut-turut. Ini kalau dia dapat 1 kali. Kalau Ramadan berikutnya dia meningkatkan amalnya lebih baik, dia dapat Lailatul Qadar, maka dia akan mendapat pahala sebanyak 83 tahun. Jadi kalau 83 tahun tambah 83 tahun sudah berapa? Sudah 166. Itu umurnya kita dapat dengan dalam 1 malam. Makanya Nabi Musa iri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur apa yang dikatakan Rasulullah tadi, tidak maksimal dalam bulan Ramadan yang lalu? Jangan khawatir. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Masih ada waktu 11 bulan yang akan datang untuk memperbaiki ibadah kita. Mari 11 bulan yang akan datang kita perbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan kita kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita berusaha kepada diri kita, berjanji kepada diri kita, kita akan berbuat, beramal yang lebih baik lagi. Demikian khutbah yang pertama. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini berguna kepada diri saya sendiri dan kepada kita hadirin semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat setelah kita melatih diri di bulan Ramadan sebulan penuh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalamnya, marilah kita biasakan di bulan-bulan yang lain. Seperti umpamanya sholat berjamaah. Di bulan Ramadan kita sempat berjamaah, rajin berjamaah. Setelah bulan Ramadan, jangan tinggalkan salat berjamaah itu. Sebab salat berjamaah adalah salah satu alat untuk bersilaturahim dan akan mendapat pahala 27 kali lipat. Kemudian puasa Ramadan, mari kita lanjutkan puasa di lain bulan Ramadan, yaitu puasa sunnah. Gunanya itu apa? Melatih diri kita supaya kita tidak tamak, tidak rakus. Orang yang rajin puasa sunnah, insya Allah nafsunya akan tertahan. Jangankan memakan yang haram, yang halal saja dia tidak mau karena dia berpuasa. Itulah gunanya puasa, mendidik kita supaya tidak rakus, tidak tamak. Kalaulah sekiranya maaf, pejabat-pejabat kita betul-betul puasa imanan wahtisaban, negara kita ini akan kaya raya. Kenapa? Oh, negara kita ini sumber alamnya itu melimpah, tapi kenapa hutang negara kita begitu banyak sampai keuangan negara defisit? Kita diketawain oleh orang lain. Kenapa? Karena pejabat-pejabat, pengelola negara, karena tidak ada efek puasanya. Orang yang betul-betul puasa, dia akan mengendalikan hawa nafsunya. Dia tidak akan mengambil hak orang lain, tidak akan mencuri, tidak akan korupsi, tidak akan ada begal. Itu gunanya puasa. Kemudian berinfak. Apa gunanya berinfak? Supaya kita bisa bertenggang rasa kepada orang-orang yang tidak punya, suka berbagi. Di bulan puasa kita senang berbagi, membagi takjil, membagi sedekah ke masjid, ke surau dan segala macam. Itu mendidik kita supaya kita tidak rakus, supaya kita tidak egonya sendiri, mau menang sendiri. Lihat orang lain, masih ada orang yang butuh pertolongan kita. Kemudian membaca Al-Quran kita teruskan. Jangan di dalam bulan Ramadan kita bisa menamatkan, mengkhatamkan Al-Quran 3 kali, 2 kali. Kenapa di luar bulan Ramadan kita tidak bisa baca Al-Quran? Tidak usah banyak-banyak, cukup 2 halaman, 3 halaman. Kalau bisa 1 juz, Masya Allah pahalanya luar biasa. Perlu kita ketahui, orang yang bersahabat dengan Al-Quran nanti di dalam kubur dia akan terhindar dari siksaan kubur. Mengapa? Karena Al-Quran itu dan pahalanya menjaga orang tersebut. Jadi waktu mungkar nangkir menanya itu akan dijaga oleh pahala Al-Quran. Sehingga mungkar nangkir bertanya, hei kamu siapa? Kok menghalangi aku untuk menanya orang yang ini? Maka pahala tadi menjawab, kami adalah pahala Al-Quran waktu dia hidup di dunia. Demikian khutbah yang kedua, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa
taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Allah